Hai semua, selamat datang di segmen Wibu Nganggur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 rekomendasi anime musim ini yang cocok buat kalian tonton. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika kalian sudah, langsung saja tonton video ini sampai selesai. Oke, disclaimer sebelumnya, di video ini tidak ada rating 1 ataupun 5 itu yang terbaik. Jadi kali ini cuma 5 rekomendasi anime yang benar-benar cocok dan tidak ada unsur rating ya teman-teman, dari 1 ataupun 5 yang paling bagus 1 ataupun 5 nggak ada. Oke, yang pertama itu ada Roshidere, yaitu anime yang bercerita tentang Alia yang selalu menyembunyikan perasaannya dengan bahasa Rusia kepada si MC kita, yaitu si Masachika. Oke, preview singkat tentang anime Alia Santai Feeling in Rusia. Kalau dibilang dari segi animasi ini benar-benar sangat memanjakan mata kita bagi para penontonnya. Oke, kalau mungkin dari segi story-nya dari si Roshidere ini, kalau dibilang ini benar-benar story yang mungkin dibilang cukup biasa aja. Tapi kenapa gua merekomendasikan anime ini? Karena ini ya, dari segi story memang biasa, tapi dari segi visual memang memanjakan mata. Kalau kalian melihat anime, kemungkinan itu bakal dilihat dari segi visual daripada segi story-nya. Oke, untuk secara visual ini benar-benar bagus, dan di ending dari Roshidere ini benar-benar tiap episode itu berbeda. Kalau kalian pernah nonton Chainsaw Man, itu mungkin hampir sama ya. Dari Chainsaw Man itu yang tiap ending itu berbeda-beda dari segi episodenya. Oke, kalau dari segi story mungkin sih biasa saja, tapi nggak sejelek itu dan nggak sebagus itu. Oke, yang kedua ada Pseudo Harem atau Giji Harem. Oke, bercerita tentang si Eiji yang ingin mempunyai haremnya, tapi di sini agak berbeda dari anime harem semacam itu. Oke, di anime ini MC kita si Eiji ini itu punya harem, tapi haremnya itu cuma satu orang, yaitu si Rin Nanakura. Oke, kenapa gue merekomendasikan anime Giji Harem ini? Ya karena ini sesimpel, ya ini fresh animenya, nggak kayak anime-animenya romance harem semacamnya. Romance harem biasanya diikuti oleh banyak cewek, macam Sword Art Online ataupun Nisekoi, itu bener-bener kayak harem yang banyak cewek. Ini cuma harem yang satu ceweknya. Oke, keunggulan anime ini yaitu cuma satu heroin saja, yaitu si Rin Nanakura. Tapi si heroin ini benar-benar kita ditunjukkan bagaimana seorang seiyunya itu benar-benar kayak acting untuk bisa jadi kayak tsundere terus dan semacamnya, bisa jadi cool juga. Gua sangat rekomendasikan anime ini yang benar-benar sangat fresh menurut gua. Oke, yang ketiga adalah Sushimin Series ya. Ini bercerita tentang si MC kita Jogoro Kobato dan seorang cewek bernama Yuki Osana yang bercita-cita untuk menjadi seorang manusia normal ataupun orang normal saja. Oke, kenapa gua merekomendasikan anime ini? Karena ya ini sesimpel kalau kalian menonton Hyuga. Ini mungkin nggak semua orang suka, ini preferensi pribadi juga. Kalian bisa drop di kolom komentar anime apa yang menurut kalian cocok juga. Yang menurut gue ini kenapa Sushimin Series itu benar-benar anime bagus, karena dari segi visual kalian dimanjakan, dan dari segi story itu mirip-mirip ke arah Hyuga. Mungkin kalian tahu itu Hyuga kayak gimana. Mungkin buat kalian ini anime ngantuk dan semacamnya, tapi kalian disajikan dengan segi visual dan segi story yang hampir kayak Hyuga. Dan gue sendiri jujur suka Hyuga. Oke, keempat ada Gimai Seikatsu atau Days with My Stepsister. Oke, ini bercerita tentang si Yuta Samura yang tidak sengaja punya adik baru, yaitu si Saki Ayase yang kebetulan satu sekolah dan seumuran. Nah, kenapa si Yuta ini memiliki seorang adik? Karena ayahnya itu menikah lagi dengan ibunya si Saki Ayase ini. Oke, kenapa gue merekomendasikan anime ini? Oke, karena anime ini membuat kalian merasa sangat adem gitu lihatnya coy, dari segi visual dan segi lainnya. Dari story pun juga gak terlalu berat dan semacamnya, walaupun ini mungkin animenya bisa dibilang bisa ditebak gitu alurnya kayak gimana dan bakal gimana. Dari segi keterbatasan karena anime yang mudah ditebak dan semacamnya, ini bukan berarti anime itu jelek dan semacamnya, bahkan ini bagus karena anime ini menceritakan cerita yang bener-bener adem untuk ditonton, dan dari segi visualnya itu benar-benar sangat bagus dan memanjakan mata juga. Walaupun ini story-nya benar-benar bisa terbaca dan semacamnya, tapi feel serasa adem untuk ditonton, itu benar-benar membuat gue sangat-sangat merekomendasikan anime ini. Oke, yang terakhir yaitu Make Ine. Oke, bercerita tentang Nukubizu yang benar-benar polos dan sangat membosankan. Tiba-tiba secara tidak sengaja dia melihat seorang cewek bernama Ana Yanami bersama dengan teman masa kecilnya berdebat tentang cewek
yang dia suka dari teman masa kecilnya si Ana Yanami, dan secara tidak sengaja cowok itu meninggalkan untuk mengejar si cewek ini. Oke, untuk anime ini si Make ini kenapa gua merekomendasikan anime, karena ini benar-benar plot yang sangat fresh dan beda dari yang lain. Dimana anime romance komedi yang lain kayak Nisekoi, Oregairu, dimana kita disuguhkan cerita yang benar-benar menyajikan MC dan heroinnya itu pacaran dan semacamnya. Bagaimana kalau kita sebagai heroin yang kalah, dimana nggak dipilih MC itu, memiliki cerita tersendiri? Itulah kenapa anime ini sangat gue rekomendasikan, karena ini beda dari yang lain dan menceritakan tentang heroin yang kalah, bukan Ana Yanami dan Dokumizu doang, tapi ada banyak heroin kalah di anime ini. Itu mungkin cukup untuk gue rekomendasikan sebagai anime rekomendasi untuk musim ini, dan salah satu anime favorit gue musim ini teman-teman. Oke, semuanya thank you sudah nonton video ini. Like bagi kalian yang belum like, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa komen untuk anime rekomendasi kalian buat musim ini. Kita diskusi singkat tentang anime tentang musim ini. Kalian bisa drop anime kesukaan kalian untuk musim ini, dan terima kasih sudah nonton video ini. Ciao.